Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihat al-Islamiyah li Islahil Farad wal Mujtama', atau bimbingan-bimbingan Islam untuk memperbaiki individu-individu muslim atau masyarakat muslim secara umum, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas bab yang berapa ini? Intinya bab yang menjelaskan tentang mubtilatul al-Islam, yaitu perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Di sini beliau menyebutkan beberapa contoh saja, bukan hanya membatasi, tidak dalam rangka membatasi pembatal Islam cuman ini. Ya, karena pembatal Islam itu banyak. Namun ini hanya sebatas contoh yang dibawakan oleh beliau. Kita sampai pada poin yang ke-16 ya. 15. Oh ya. Tuh. Ya, poin yang ke-15. Di antara pembatal keislaman, kata beliau, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah idza taqada adama salahiyati hukmil Islam au ajazal hukma bi ghairihi. Poin yang ke-15, pembatal keislaman adalah berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kekufuran apabila, dengan syarat, apabila pelakunya meyakini bahwa hukum Islam sudah tidak layak untuk diterapkan, atau dia mengatakan bahwa hukum Islam atau hukum selain hukum Allah itu boleh untuk diterapkan. Artinya dia menghalalkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dia jatuh dalam kekufuran, kufur yang akbar, keluar dari Islam alias murtad. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-44. Allah mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang kafir. Ini perlu untuk kita bahas lebih dalam, karena disinilah syubhatnya orang-orang Khawarij ketika mereka mengkafirkan pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang ingin kita jelaskan, hukum Allah itu terbagi menjadi dua.
Yang pertama hukum qadari dan yang kedua hukum syar'i. Ya, yang pertama hukum qadari dan yang kedua hukum syar'i. Hukum qadari artinya adalah hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dalam takdirnya. Contoh, Allah menetapkan bahwasanya ahlus sunnah itu ditetapkan oleh Allah sifatnya senantiasa ghuraba. Senantiasa apa ghuraba? Terasing. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali lagi dalam keadaan terasing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Allah tetapkan dari hukum qadar, hukum takdirnya, bahwasanya fulan itu ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang kaya raya. Itu takdir. Fulan ditetapkan sakit, fulan ditetapkan kecelakaan, kena musibah, dan seterusnya. Maka hukum qadari ini tidak ada yang bisa menentukan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia nggak dikasih pilihan, hanya diberikan usaha. Nanti berhasil atau tidaknya kembali kepada apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak tahu takdir Allah kepada kita bagaimana. Itu ketetapan Allah, hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya meridho dengan takdir Allah atau hukum Allah yang sifatnya takdir ini. Kemudian yang kedua, hukum Allah itu berupa syar'i, hukum-hukum syariat. Ya. Nah, hukum syariat ini manusia diberi pilihan, bisa menjalankannya, bisa tidak menjalankannya. Benar nggak jemaah? Hukum syariat ini manusia diberi opsi enggak? Diberi opsi. Bisa menjalankan dan bisa tidak menjalankan. Tapi kalau tidak menjalankan ada apanya? Ada azab, ada siksanya. Tapi intinya manusia bisa menghindar dari hukum Allah yang berupa syar'i dengan resiko dia kena azab. Tapi kalau yang takdir tadi bisa menghindar enggak? Enggak bisa. Nah, hukum Allah yang syar'i itu luas. Ya, luas. Jangan menyempitkan hukum Allah itu hanya dalam masalah pemerintahan saja. Ini letak kekeliruan orang-orang Khawarij. Mereka menyempitkan hukum Allah itu cuman masalah apa? Pemimpin. Padahal hukum Allah itu semua aspek kehidupan ada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga ada hukum Allah enggak? Ada. Ketika makan ada hukum Allah. Bahkan ketika duduk di majelis ilmu ada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah ada hukum Allah, akidah ada hukum Allah, bahkan sampai masuk kamar mandi, masuk WC ada hukum Allah enggak? Ada. Mendahulukan kaki kiri, membaca doa, kemudian kencing atau buang air besar nggak boleh ngadep, nggak boleh ngadep kiblat, cebok nggak boleh tangan kanan dan seterusnya. Itu hukum Allah bukan? Hukum Allah. Ya. Nah, orang yang meninggalkan hukum Allah ini, tadi kan kita katakan kalau yang syar'i ini bisa memilih kan. Anda mau masuk WC, apakah kaki Anda itu harus dengan kaki kiri? Artinya ketika mau masuk WC ini kaki kanan nggak bisa digerakkan gitu. Hah? Bisa nggak kalau Anda pakai kaki kanan? Bisa. Tapi Anda pakai kaki kiri karena Anda taat sama hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda nggak taat bisa nggak? Bisa. Nah, ini meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Masuk WC pakai kaki kanan, meninggalkan hukum Allah. Kemudian beribadah kepada Allah dengan tata cara yang tidak sesuai dengan syariat, berarti dia meninggalkan hukum Allah. Atau yang enggak ibadah, berarti dia meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, meninggalkan hukum Allah itu tidak semuanya kafir. Ya, meninggalkan hukum Allah tidak semuanya kafir.
tergantung hukum Allah yang mana dulu yang dia tinggalkan. Kalau dia meninggalkan hukum Allah yang mustahab, yang sunnah, dia tinggalkan, maka kafir enggak? Tidak. Dia meninggalkan puasa Senin Kemis, ya, dia meninggalkan sholat sunnah rawatib, ya, dia meninggalkan misalnya umroh sunnah, ditinggalkan, itu hukum Allah itu, maka apakah kafir? Tidak. Kalau dia meninggalkan hukum Allah yang wajib, dia meninggalkan hukum Allah yang wajib, maka dia dosa besar. Ya, dia dosa besar. Orang meninggalkan puasa, orang meninggalkan sholat. Menurut satu pendapat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu tidak kafir, tapi dosa besar. Meskipun ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengkafirkan, iya. Tapi orang yang meninggalkan perintah Allah yang wajib, apakah langsung dihukumi kafir? Tidak. Yang dihukumi kafir apabila ada keyakinan istihlal. Apa itu istihlal? Menganggap halal. Ya, dia menganggap bahwa sholat itu nggak wajib. Maka orang seperti ini apa? Kafir. Dia menganggap puasa Ramadan nggak wajib, maka dia kafir. Atau dia menganggap khamr itu halal, maka kafir. Dia menganggap zina itu halal, maka kafir. Tapi kalau cuma sekedar minum khamr, sekedar dia berzina, tapi dia meyakini itu diharamkan, maka dia dihukumi apa? Dosa besar. Bukan halal, bukan dihukumi kafir, enggak, dihukumi dosa besar. Paham di sini jamaah? Ya. Nah, di antara hukum Allah yang syar'i adalah seorang pemimpin itu wajib menjalankan kepemimpinannya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di sini poin kita dengan Khawarij, kita bersepakat dengan Khawarij. Poin ini. Ya, di dalam poin ini kita mengamini ucapan orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa pemimpin harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jawab iya. Wajib. Seorang pemimpin itu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu wajib. Cuman yang kita berpisah dengan orang Khawarij adalah tatkala pemimpin ini meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, apakah langsung dihukumi kafir atau tidak? Ini yang kita berbeda dengan Khawarij. Orang Khawarij memandang bahwa pemimpin yang meninggalkan hukum Allah langsung divonis apa? Kafir. Murtad, keluar dari Islam. Layak untuk dilengserkan, dikudeta, diperangi dan seterusnya. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak, memperinci. Ya, memperinci Ahlus Sunnah. Seorang pemimpin yang meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala diperinci oleh Ahlus Sunnah. Yang pertama, kalau pemimpin tersebut meyakini bahwa hukum Allah tidak lebih baik daripada hukum buatan manusia, artinya hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, maka hukumnya apa? Kafir. Hukumnya pemimpin ini apa? Kafir. Karena dia menganggap hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal hukum Allah yang terbaik. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah, dan hukum mana yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, hukum siapa yang lebih baik? Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kalau pemimpin itu memandang, meyakini bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala itu tidak layak untuk diterapkan di zaman sekarang. Dia meyakini hukum Allah itu baik, tapi nggak cocok kalau diterapkan di zaman sekarang, atau nggak cocok kalau diterapkan di negeri ini. Cocoknya hukum Allah diterapkan ketika zaman sahabat, atau hukum Allah cocoknya diterapkan di Arab. Kalau di Indonesia nggak cocok hukum Allah ini, tapi saya yakin hukum Allah itu baik, maka ini hukumnya juga apa? Kafir juga. Ya.
Karena hukum Allah itu saleh likulli zaman wa makan. Hukum Allah itu cocok diterapkan di semua tempat dan semua zaman. Ya, tidak ada hukum Allah itu cocok di satu waktu, tidak cocok di waktu yang lain. Nggak ada ceritanya hukum Allah cuma cocok di negeri ini, nggak cocok di negeri ini. Tidak. Ya, hukum Allah baik semuanya. Kemudian yang ketiga, ketika pemimpin itu mengatakan bahwa hukum Allah boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, ya terserah kita mau memilih hukum siapa. Hukum Allah, fadhol, silahkan. Tapi kalau saya tidak menggunakan hukum Allah dalam kepemimpinan, ya nggak apa-apa. Ya, hukum Allah itu nggak wajib untuk diterapkan di kepemimpinan, pemerintahan. Maka yang ketiga ini hukumnya juga apa? Kafir. Yang keempat, dia meyakini hukum Allah itu baik, cocok di setiap tempat, cocok di setiap waktu. Dan dia meyakini hukum Allah wajib untuk dilaksanakan. Namun ternyata dia khawatir kalau hukum Allah ini diterapkan, maka jabatan saya akan hilang. Saya takut dilengserkan. Ya, saya takut nanti kehilangan pendukung. Ya. Maka yang seperti ini hukumnya apa? Saya ulangi ya. Seorang pemimpin meyakini hukum Allah itu wajib untuk diterapkan. Dan hukum Allah itu yang terbaik. Hukum manusia itu jelek, sedangkan hukum Allah yang terbaik. Dan dia meyakini hukum Allah itu cocok untuk diterapkan di setiap zaman. Ya, cocok untuk diterapkan di setiap masa. Namun karena dia khawatir kalau saya menerapkan hukum Allah dalam kepemimpinan saya, maka saya takut dilengserkan. Kalau saya dilengserkan, akhirnya saya tidak lagi menjabat sebagai pemimpin, hilang dunia saya, ya, rugi kampanye saya, misalnya gitu. Maka yang seperti ini karena alasan syahwat, ya, karena alasan duniawi, tapi tetap dia meyakini hukum Allah yang terbaik, maka dia dihukumi dosa besar, tidak dihukumi kafir. Ini sebagaimana orang-orang yang melakukan dosa besar, seperti orang berzina tadi. Dia meyakini zina itu haram, zina itu dosa besar, tapi ternyata saya nggak kuat ketika ngelihat wanita cantik ini. Saya nggak kuat ketika ditawari zina sama perempuan yang cantik ini. Nek ditolak yo eman, kan gitu. Tapi dia yakin perbuatan zina ini hukumnya apa? Haram. Ternyata dia lebih condong kepada hawa nafsunya. Ya wis lah, kapan mana ditawari, gitu kan? Dia lebih condong kepada hawa nafsunya. Belum tentu besok-besok ditawari lagi nih sama perempuan ini. Maka orang seperti ini hukumnya dosa besar, tapi dia tetap dikatakan muslim, tetap dikatakan mukmin. Nah, seorang pemimpin ketika statusnya itu masih muslim, maka wajib untuk didengar dan ditaati, meskipun dia meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika pemimpin meninggalkan hukum Allah dan menggunakan hukum buatan manusia, maka kita sebagai rakyat memperinci hukum buatan manusia yang diterapkan sama pemimpin ini, apakah melanggar syariat atau tidak melanggar syariat. Pemimpinnya sudah muslim ya, paham nggak? Ini kita tadi bicara status pemimpinnya muslim atau tidak. Maka pemimpin yang meninggalkan hukum Allah karena syahwat duniawi, statusnya masih apa? Muslim. Maka kalau masih muslim, kita masih ada baiat sama dia. Ya, kita masih ada baiat sama dia. Masih berlaku ayat-ayat tentang ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, masih berlaku sepanjang dia masih muslim. Kecuali kalau dia sudah kafir dengan kekafiran yang nyata, maka barulah kita tidak ada lagi baiat sama dia.
tidak lagi dianggap sebagai ulil amri. Kalau ada kekafiran yang nyata, kata Nabi, illa antarau kufron bawahan indakum fihi minallahi burhan, kecuali apabila kalian melihat ada kekafiran yang nyata. Dicontohkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam. Contoh kekafiran yang nyata, pemimpin terang-terangan mengatakan bahwa dia mulai hari ini murtad. Itu baru kekafiran yang nyata, yang tidak ada takwil-takwil. Nggak bisa ditakwil-takwil ke makna yang lain, enggak. Tapi kalau kekafiran pemimpin ini masih bisa ditakwil ke makna yang lain, maka nggak boleh dikafirkan. Pemimpin ikut acara-acara non-muslim. Dan kita lihat pemimpin ikut meresmikan tempat ibadah non-muslim misalnya, ikut dalam perayaan-perayaan non-muslim, maka secara asal itu kekafiran. Akan tetapi ada ihtimal. Apa ihtimal? Ada kemungkinan lain. Apa itu? Yaitu dia sebenarnya meyakini itu kekafiran, namun karena dia ini sosok pemimpin, dia ini figur pemimpin, dan pemimpin tugasnya memang seperti itu, maka dia nggak bisa menolak. Ya, sebenarnya kalau mau tegas harus ditolak itu. Tapi tadi itu nggak enak. Ya, nggak enak. Makanya jadi pemimpin itu berat. Antum kalau dalam situasi seperti itu isok tegas. Nggak mau saya. Ya, nggak mau saya ikut-ikut acara-acara non muslim seperti itu. Tapi silahkan kalian mengadakan acara-acara tersebut. Saya sebagai pemimpin tidak mau ikut-ikutan, tidak mau meresmikannya. Tapi silahkan kalian resmikan sendiri. Bisa pemimpin kayak gitu. Dihujat se-Indonesia Raya. Ya. Nah, karena pemimpin gak kuat dihujat seperti ini, akhirnya ikut. Tapi dalam hati kecilnya dia gak ridho dengan hal itu. Nah, ini masih ada kemungkinan lain sehingga gak boleh itu dikafirkan. Karena masih bisa ditakwil. Yang bisa dikafirkan salah satu contohnya pemimpin terang-terangan jumpa pers. Wahai rakyatku, mulai hari ini saya bukan muslim, tapi saya sudah murtad keluar ke agama lain. Nah, ini kekafiran yang nyata, nggak bisa ditakwil-takwil lagi. Paham ya, Bang? Ya, baik. Ini status pemimpinnya. Nah, sekarang hukum yang dia terapkan. Karena dia tidak menggunakan hukum Allah sebagai asasnya, tapi yang digunakan adalah hukum manusia. Ya, hukum yang diinginkan sama manusia. Demokrasi kan kayak gitu. Makanya demokrasi ini asasnya dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ya, itu asasnya demokrasi. Jadi hukum itu boleh atau tidaknya sesuatu kembali kepada siapa? Rakyat. Jadi sistemnya demokrasi itu adalah rakyat yang berkuasa, pemimpin hanya menjalankan saja. Asasnya gitu. Khomer, boleh atau tidaknya khomer kembali kepada siapa? Rakyat. Kalau mayoritas rakyat menginginkan khomer itu legal, maka legal. Zina, boleh atau tidak kembali kepada rakyat. Kalau rakyat itu mayoritasnya menginginkan zina halal, maka hukumnya halal. Ini kerusakan demokrasi gitu. Hukum dikembalikan kepada manusia. Ya, maka kita katakan iya, demokrasi adalah sistem yang rusak. Ya, bertentangan dengan syariat Islam. Karena hukum dikembalikan kepada manusia. Padahal Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau diktator, bagaimana sistemnya? Nah, diktator kebalikan demokrasi. Ya, diktator itu adalah rakyat tunduk kepada pemimpin. Kalau demokrasi, pemimpin tunduk kepada rakyat. Tapi kalau diktator, rakyat tunduk kepada pemimpin. Apa yang diinginkan sama pemimpin, maka harus terrealisasi. Ya, diktator lah ngono karepe dhewe ya. Sak karepe dhewe, apa sing disenengi ya wis dilakoni ambek dhek. Enggak ada yang boleh menghalanginya. Itu diktator. Berbeda dengan syariat Islam, hukum Islam. Kalau hukum Islam, rakyat dan pemimpin, dua elemen ini tunduk kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Pemimpin tunduk kepada Allah, rakyat juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, bagaimana kalau pemimpin menerapkan demokrasi atau menerapkan diktatorisasi? Maka rakyat ngelihat, tadi pemimpinnya masih muslim ya? Masih muslim, meskipun tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan syarat yang tadi sudah kita sebutkan. Baik, ini sudah selesai masalah status pemimpinnya ini. Sekarang hukumnya bagaimana? Hukum yang dia keluarkan, kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan. Maka kita rakyat menimbang hukum tersebut. Kalau hukum yang dia keluarkan oleh pemimpin ini bertabrakan dengan syariat Allah, bertentangan dengan syariat Allah, maka kita taati enggak? Tidak. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka harus ditaati. Baik, kalau mau dibagi lagi ke hukum fikih yang 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Saya tanya kepada antum, bagaimana kalau pemimpin memerintahkan rakyatnya kepada sesuatu yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram? Sikap kita bagaimana? Contoh yang wajib. Pemimpin memerintahkan kepada rakyat untuk sholat 5 waktu. Bagaimana sikap antum? Mentaati, karena double wajib. Paham ya? Sholat 5 waktu itu wis wajib, ditambah perintah dari siapa? Pemimpin, double wajib. Baik, yang kedua, pemimpin memerintahkan kepada yang mustahab, yang sunnah. Contoh, puasa Senin Kemis. Pemimpin menyeru kepada rakyat untuk melaksanakan puasa Senin Kemis. Bagaimana sikap Anda? Jadi wajib kalau pemimpin itu menegaskan, artinya mengharuskan. Tapi kalau pemimpin hanya sekedar menganjurkan saja, ya pemimpin hanya sekedar menganjurkan saja, tidak ditekankan, maka hukumnya kembali kepada hukum fikih. Apabila dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini sekarang kita bicara pemimpin menegaskan, menekankan rakyat Indonesia wajib untuk sholat puasa Senin Kemis. Maka bagaimana hukumnya? Jadi wajib. Ya, jadi wajib karena ada perintah dari pemimpin tadi. Kok bisa wajib? Iya, Allah yang nyuruh taat kepada pemimpin itu. Tadi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Dan Nabi mengatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha illa an yu'maru bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'a. Wajib bagi seorang muslim taat kepada pemimpin meskipun dia suka ataupun tidak suka, kecuali kalau disuruh bermaksiat. Kalau disuruh bermaksiat maka nggak boleh ditaati, kata Nabi. Tapi syarat yang tidak ditaati adalah ketika pemimpin memerintahkan untuk maksiat saja. Berarti kebalikannya, kalau pemimpin itu tidak memerintahkan maksiat, maka hukumnya apa? Wajib ditaati, hukum asalnya gitu. Apalagi kalau ternyata itu yang sunnah, mustahab puasa Senin Kemis. Nah, ini contoh saja ya, nggak terjadi ya. Apa yang terjadi misalnya? Apa misalnya? Ada sunnah tapi disuruh sama pemimpin. Meskipun bukan pemimpin Indonesia, mungkin pemimpin. Itu wajib. Iya, wajib itu. Contoh yang pertama, ini yang sunnah. Ini contoh yang sunnah. Apa misalnya? Disuruh kurban, ada nggak? Pemimpin mengajak rakyat untuk berkurban. Ya, kurban menurut pendapat yang meskipun ada khilaf ya, ada yang mengatakan wajib. Cuman kita ngambil pendapat yang sunnah lah. Ya, pemimpin memerintahkan untuk kurban dengan penegasan. Maka wajib rakyat untuk berkurban. Ya, bagi yang mampu, tetap kembali kepada istita'ah, kembali kepada kemampuannya.
Baik, sekarang yang mubah. Pemimpin memerintahkan kepada perkara yang mubah. Apa contohnya? Masang bendera. Masang bendera. Kemudian pakai masker. Kemudian pakai helm, rambu-rambu lalu lintas. Ini perkara-perkara yang mubah, perkara yang netral, pelakunya tidak dipuji dan juga tidak dicela, yang meninggalkan juga tidak dipuji dan tidak tercela. Secara asal ya, dalam hukum agama, orang berkendara pakai helm nggak pakai helm, ada hukumnya nggak? Nggak ada hukumnya. Mau lawan arus ataupun nggak lawan arus, ya, ngelanggar lampu-lampu lalu lintas, pakai SIM, punya SIM, nggak punya SIM, bawa STNK, nggak bawa STNK, secara agama hukumnya mubah. Jangan dipotong, bahaya ini. Iya. Kemudian ada perintah dari pemimpin bahwasanya wajib bagi yang berkendara pakai helm dan taat rambu lalu lintas. Maka berubah dari yang mubah ini menjadi wajib. Kenapa kok wajib? Karena bukan maksiat. Pakai helm maksiat bukan? Taat rambu lalu lintas maksiat bukan? Bukan, mubah itu. Maka kalau ada perintah dari pemimpin, berubah statusnya menjadi wajib. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama dalam kaidah annal hakim idza amara bimandubin au mubahin sara wajiban. Seorang hakim, pemimpin, apabila memerintahkan kepada yang sunnah atau yang mubah, maka berubah menjadi wajib kalau ada perintah dari pemimpin itu. Makanya pakai masker kemarin ketika Covid wajib hukumnya. Iya, karena ditegaskan sama pemimpin. Ya. Vaksin juga demikian, sudah ditegaskan. Tapi kembali kepada istitoah. Ya, kalau memang secara medis orangnya nggak layak untuk divaksin karena mungkin sudah tua, karena sakit-sakitan dan yang lainnya, maka boleh karena ada uzur. Karena namanya perintah itu kembali kepada kemampuan. Ya, wajib. Yang keempat, pemimpin memerintahkan kepada yang makruh. Apa hukumnya? Bagaimana sikap Anda? Mentaati atau tidak? Langsung enggak. Ya, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, diperinci. Ya, diperinci. Kalau untuk kemaslahatan, ya, apabila itu ada kemaslahatan di dalamnya, maka wajib untuk ditaati. Namun kalau tidak ada kemaslahatannya, maka tidak ditaati. Contoh, seorang itu disunnahkan. Makruh ini lawannya sunnah ya, kan saling berhadapan ya. Wajib lawannya haram, sunnah lawannya makruh. Nah, tengah-tengahnya apa? Mubah tadi. Itu kalau mau di. Berarti kalau meninggalkan yang sunnah, maka berarti itu makruh. Seorang meninggalkan yang sunnah berarti dia mengerjakan yang makruh. Baik. Di antara perkara yang sunnah adalah seorang melakukan haji berkali-kali atau umroh berkali-kali. Itu sunnah. Nabi SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dhanba kama yanfil kir khabathal hadid wad dhahab wal fiddah. Kata Nabi, sering-seringlah kalian melaksanakan haji dan umrah, karena pada keduanya itu ada penghapus kemiskinan dan penghapus dosa. Haji dan umrah bisa menghapuskan kemiskinan yang ada pada kalian dan menghapuskan dosa kalian. Sebagaimana bara api itu menghapuskan karat yang ada di besi, emas dan perak. Tapi berarti sunnah seorang yang memiliki harta dia melakukan umroh. Namun ternyata pemimpin punya kebijakan, nggak boleh umroh berkali-kali. Masih ingat berapa tahun yang lalu ada namanya progresif.
Seorang nggak boleh melakukan umroh sampai berapa tahun? 2 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun. Kalau tetap nekat melakukan, maka ada denda progresif dan itu nggak murah, 7 juta sampai 8 juta. Maka ini namanya pemimpin menghalangi kita untuk melakukan apa? Melakukan ketaatan kepada Allah. Loh, awak dhewe iki kate umroh, kok dihalang-halangi? Kan gitu kan? Kok dihalang-halangi sih? Atau haji misalnya. Gara-gara pemimpin memberlakukan kuota haji, kita malah gak bisa haji. Benar gak jemaah? Ya kan? Kita akhirnya gak bisa haji. Gara-gara pemimpin memberlakukan, ada kecoa. Gara-gara pemimpin memberlakukan namanya kuota haji, dibatasi 1 tahun berapa juta? Berapa ya? Berapa sih Indonesia? 250.000. Iya. Tapi kalau total itu berapa juta? Total nggak ada yang tahu ya. Anak juga nggak merhatikan. Dengan pemberlakuan itu akhirnya kita nggak bisa menjalankan ketaatan kepada Allah berupa umroh dan haji. Maka berarti ini akhirnya kita mau nggak mau akhirnya makruh melakukan sesuatu yang makruh. Karena kita ini maunya pengen melakukan sunnah, karena pemimpin menghalangi, memaksa, akhirnya kita melakukan yang makruh. Kita terhalang dari melakukan haji dan umroh tadi. Tapi ada maslahatnya enggak? Ada maslahatnya enggak? Kenapa pemimpin memberlakukan kuota? Apa maslahatnya? Iya antrian. Tapi maslahat yang ingin dicapai sama pemimpin apa dengan hal itu? Iya, kematian, supaya tidak terjadi crowded, supaya tidak terjadi penumpukan manusia. Sehingga kalau ada penumpukan manusia, maka apa yang terjadi? Kematian. Seperti yang terjadi di musim haji tahun berapa itu? Tragedi Mina itu 90. Itu yang terakhir, ada yang lebih parah. Tahun 92 apa 93 itu. Ya, kalau yang kemarin itu 2011 apa 2012 itu iya tragedi Mina itu. Tapi ada yang lebih parah daripada itu sebelumnya itu. Mas antum enggak tahu sih kok anak ngerasa tuwek dhewe. Antum enggak menang gitu. Hah? Lupa tahunnya ya. Iya. Dulu terowongan. Iya. Ana juga nggak menangi, cuman Ana ngelihat, oh ya sudah wis biarkan, anteng di situ, wis biarkan. Ana nggak menangi, cuman Ana lihat di tulisannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika beliau menceritakan tentang hal itu, banyak orang-orang yang tertindih-tindih sampai, bajunya itu terlepas, kain ihramnya terlepas. Bahkan orang-orang berlarian dalam kondisi telanjang, nggak urusan sudah. Kondisi kata beliau seperti Allah ceritakan di padang mahsyar, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Iyo gak ngurus kabeh ngono jangan. Bojone ketindih-tindih gak ngurus. Ana dhewe sik durung selamat kok kate nyelametno orang lain. Lari menyelamatkan diri dulu. Baru kemudian menyelamatkan orang lain. Kok nyebut sana ya? Kok nyebut sana itu? Oh iya. Maka tujuan pemimpin memberlakukan hal itu adalah untuk supaya tidak crowded. Ada maslahatnya, maka kita taati enggak? Kita taati. Iya, kita mentaatinya. Contoh kemudian, makruh hukumnya mencukur jenggot. Ya enggak? Ya kalau memang ngambil pendapat yang sunnah, benar apa enggak? Ya, memang ada khilaf di antara para ulama memang makruh dan haram. Baik, kita ambil pendapat yang makruh misalnya. Tanazzulan, tahu tanazzulan ya? Ngalah sudah. Kita mengambil hukum yang makruh. Baik, pemimpin memerintahkan
Meskipun nggak kepada rakyat ya, tapi kepada karyawannya, stafnya, untuk tidak memelihara jenggot, mencukur jenggot. Ada kemaslahatannya, yaitu contoh misalnya yang disuruh untuk tidak pelihara jenggot itu adalah koki-koki dan juru masaknya. Ada maslahatnya enggak? Hah? Panganane jenggoten kok repot. Tapi ya meskipun bisa diakali juga, ditutup. Iya, ditutup pakai masker atau pakai apa bisa juga. Cuman katakanlah sudah. Maka ada maslahatnya, boleh untuk ditaati. Dan contoh-contoh lain. Namun kalau pemimpin memerintahkan yang makruh, tidak ada maslahatnya, maka nggak boleh ditaati. Contoh cadar. Pemimpin melarang cadar. Apa maslahatnya? Nggak ada maslahatnya. Saking benci saja sama cadar. Loh apa gak oleh cadar? Ya mbo, pokoknya gak oleh. Misalnya ini, nggak boleh saja. Maka nggak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Tetap menjalankan sunnah tersebut. Atau seperti misalnya, sudahlah panjang. Yang kelima, pemimpin memerintahkan kepada yang haram, kepada perkara-perkara yang haram, mau syirik, bid'ah atau maksiat. Bagaimana sikap kita? Tidak taat. Tidak mentaatinya. Ini sikap ahlus sunnah. Diperinci syariat hukum yang dibuat sama pemimpin tersebut, dilihat. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu tidak kafir secara mutlak, namun ada perinciannya. Inilah bedanya ahlus sunnah dengan khawarij. Tapi persamaannya apa? Tadi kita katakan pemimpin harus taat kepada hukum Allah. Itu sisi kesamaannya. Jadi jangan bilang ahlus sunnah ini tidak mewajibkan taat kepada hukum Allah. Enggak, tetap wajib hukumnya. Pemimpin itu menjalankan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sepakat kita dengan khawarij. Yang tidak kita sepakati, kalau pemimpin itu meninggalkan hukum Allah, apakah langsung dihukumi murtad atau tidak. Ini sisi perbedaannya. Kemudian orang-orang khawarij, mereka ini lucu. Mereka ini mereka ini menganggap bahwa hukum Allah itu cuman pemerintahan. Pemerintahannya pun cuman masalah hudud, masalah hukum-hukum sanksi. Kalau pencuri potong tangan, kalau pezina dirajam, kalau pembunuh dikisos, cuman masalah itu saja. Padahal hukum Allah dalam masalah kepemimpinan bukan cuman masalah itu. Masalah bagaimana menjalin hubungan dengan negara lain, ya kan? Masalah bagaimana mengatur kebijakan-kebijakan kepada rakyatnya, bagaimana mengatur non-muslim yang tinggal di pemimpin tersebut, bagaimana ketika ada peperangan. Itu semua hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kesalahan orang-orang khawarij, menyempitkan hukum Allah hanya pada pemerintahan. Itu pun disempitkan lagi cuman masalah hudud, masalah hukum-hukum sanksi bagi kriminal-kriminal saja. Maka kalau kita mengikuti pola pikirnya orang-orang khawarij yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka murtad, maka berarti orang yang masuk WC pakai kaki kanan harusnya sudah dihukumi apa? Murtad. Karena berdasarkan ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Berarti yang masuk WC pakai kaki kanan, dia pakai hukum Allah atau pakai hukum manusia? Pakai hukum manusia. Harusnya kafir menurut orang-orang khawarij. Laksakno lah. Keluar dari WC, jari koncone kafir kon. Kok bisa? Iya, kau tadi pakai kaki kanan kau masuk WC. Dan itu bukan hukum Allah. Hukum Allah pakai kaki kiri. Kau tadi cebok pakai tangan apa? Pakai tangan kanan gitu. Iya. Itu bukan hukum Allah itu. Hukum Allah pakai tangan kiri. Berarti kafir kau.
Nah, yang ngintip berarti. Kau ngintip itu hukum siapa itu yang kau pakai itu? Baik, maka Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, maka kafir yang dimaksud dalam ayat ini kata Abdullah bin Abbas apa? Tu kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengkafirkan. Artinya kufur asghar, bukan kufur akbar. Kalau kufur asghar itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, sebagaimana syirik, ada syirik asghar dan syirik akbar. Nifaq juga gitu, kemunafikan, ada nifaq asghar dan ada nifaq akbar. Wahakadha dan seterusnya. Poin yang ke-16 hampir mirip dengan poin yang ke-15, kita baca. At-tahakum li ghairil Islam aw adamir ridha bi hukmil Islam aw yara fi nafsihi dhayqan wa harajan fi hukmihi. Poin yang ke-16 adalah yaitu menjadikan selain Islam sebagai tolak ukur dalam menghukumi sesuatu. Ini hampir mirip dengan yang kita sebutkan tadi. Jadi barometernya itu bukan pakai hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tapi barometernya itu pakai hukum-hukum yang lain, timbangan-timbangan yang lain. Ya, ini boleh atau enggak ya? Misalnya ini ada produk baru, ini boleh atau enggak ya? Oh, ini lihat dulu saja barometernya itu apa kata orang. Coba ditanya, mayoritas manusia mengatakan ini boleh atau tidak. Kalau mengatakan ini boleh, ya sudah, ini hukumnya boleh. Tidak dikembalikan kepada hukum apa? Hukum Islam. Atau dia nggak ridho. Wah, khomer ini kok hukumnya haram sih. Sakjane enak loh, khomer itu. Kok diharam no sih? Eman. Padahal enak loh. Ya kan? Babi kok haram sih? Padahal babi itu bisa untuk menunjang perekonomian. Iya, beda sama sapi sama kambing jamaah. Babi itu, kalau orang ternak babi itu batinnya akeh. Kenapa demikian? Manake gampang. Sekali manak wake. Kemudian ngerawatnya itu, ngeramutnya itu nggak susah. Ya, ngasih makannya itu nggak susah. Kalau makanannya habis, dia makan kotorannya sendiri. Iya, enak. Kalau ini dibudidayakan kepada umat Islam, maka itu peluang bisnis yang besar. Ekonomi umat Islam ini jadi apa? Meningkat ekonominya itu, budidaya babi. Tapi ya gitu, eman babi haram itu. Beda sama sapi, sama kambing, mangan yangel. Terus kemudian kalau sekali manak yo siti satu biasanya sapi kan. Mentok-mentok kok loro biasanya. Ono sing telu. Jarang siji wis biasane wis. Siji nek gak loro. Kambing ya gitu. Iya, jarang kayak kucing gitu. Sekali manak 6 gitu kucing itu. Maka dia enggak ridho dengan hal tersebut. Maka itu juga kekufuran. Nah, demikian juga ini enggak ada ibu-ibu ya. Enggak ridho dengan hukum poligami. Iya, enggak ridho. Kenapa Islam membolehkan laki-laki menikah dengan lebih dari satu, wanita lebih dari satu? Dan kenapa wanita enggak boleh menikah dengan suami lebih dari satu? Enggak ridho aku dengan hukum ini. Ini ucapan apa? Kufur, murtad, keluar dari Islam. Ya. Namun beda kalau dia itu ridho tapi enggak mampu. Biasanya ngono. Saya bukan gak ridho Ustadz, saya ridho dengan hukum poligami ini. Saya nggak ngelarang poligami ini, tapi jangan suami saya. Jangan suami saya yang poligami itu. Kalau suami lain nggak apa-apa poligami, yang penting jangan suami saya. Dan nggak mampu. Beda antara nggak mampu dengan nggak ridho. Maka kalau nggak mampu ya
dimampukan. Mungkin gitu kan, saya masih belum mampu, maka ya belajar untuk mampu, disiapkan kemampuannya, harusnya gitu. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka sekali-kali tidak, demi Rabbmu mereka belum beriman. Orang-orang ini belum beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Maksudnya Nabi SAW dijadikan sebagai pemutus perkara di antara mereka. Dan ketika kau putuskan perkara itu, berarti itu hukum siapa? Kalau Nabi yang memutuskan, hukum Allah. Ketika Nabi memutuskan perkara tersebut, mereka baru dianggap beriman ketika mereka pasrah ridho dengan putusan Nabi, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima sepenuhnya hukum Nabi tersebut. Namun kalau mereka nggak ridho, keberatan, dongkol, ya, nggak sepakat, nggak setuju dengan apa yang diputuskan oleh Nabi, maka la yu'minun, mereka tidak beriman. Berarti kafir. Kemudian perkara yang ke-17, i'ta'u ghairillahi haqqut tasyri' kadiktatoriyah au demokratiyah au ghairiha mimman yasmahuna bitasyri' al-mukhalif li syara'illah. Perkara yang membatalkan keislaman yang ke-17 adalah yaitu memberikan hak kepada selain Allah untuk bikin hukum-hukum sendiri. Ini masih nyambung dengan pembahasan tadi. Yang berhak bikin hukum cuman siapa? Allah. Baik hukum kauni, takdir, ataupun hukum syar'i. Itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diganggu gugat. Iya. Maka nggak boleh seseorang menyerahkan hukum, nggak boleh seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk bikin hukum sendiri. Nggak boleh. Hanya Allah yang berhak untuk menentukan hukum itu. Seperti apa? Diktator. Diktator itu diberikan wewenang oleh rakyat untuk bikin apa? Hukum. Memutuskan hukum sendiri. Sebagaimana juga demokrasi itu diberikan hak untuk bikin hukum sendiri. Hujan, enggak ya? Untuk bikin hukum sendiri. Maka atau selain demokrasi sama diktatorisasi apa? Demokrasi itu hasil dari demokrasinya. Iya, Indonesia ini kan asasnya demokrasi. Nah, dari demokrasi itu lahir namanya undang-undang itu. Paham nggak maksudnya jamaah? Iya. Demokrasi itu asasnya, hasilnya, produknya itu tadi undang-undang yang ada di negeri itu. Tapi maka itu kekufuran, karena yang berhak untuk menentukan hukum adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita bahas. Meskipun ini kekufuran, tapi ahlu sunnah apa? Memperinci. Pelakunya nggak harus kafir, diperinci dulu seperti tadi. Kemudian produk hukumnya tadi juga diperinci. Mana yang tidak bertentangan dengan Islam wajib untuk ditaati, dan yang bertentangan dengan Islam tidak ditaati. Allah mengatakan di dalam surah Asy-Syura, ya, ayat yang ke-21. Allah mengatakan, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka ini, orang-orang kafir ini, memiliki sesembahan-sesembahan yang mensyariatkan kepada mereka syariat-syariat yang tidak pernah diizinkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang bikin hukum-hukum sendiri yang Allah nggak pernah ngasih clearance, nggak pernah ngasih izin kepada siapapun untuk bikin hukum sendiri? Pernah nggak Allah nyuruh fulan untuk bikin hukum sendiri? Nggak ada. Syubhat.
Dan ini syubhatnya orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib selepas perang Siffin. Perang Siffin ini melawan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, setelah perang Siffin ada namanya At-Tahkim. At-Tahkim ini artinya arbitrasi. Arbitrasi artinya menentukan putusan hukum. Ya, menentukan hukum. Pihak Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Ali menyerahkan putusan hukum kepada Abu Musa al-Asy'ari. Wis, Abu Musa, nanti bagaimana lanjutannya kita dengan Muawiyah, saya serahkan putusan hukum ini kepadamu. Ali menyerahkan putusan hukum kepada siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Pihak Muawiyah sama, menyerahkan putusan hukumnya kepada Amr ibnul As. Wis, ya apa kelanjutannya? Tak serakno kowe. Sak karepmu wis. Nah, hal inilah yang membuat orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali menyerahkan hukum kepada Abu Musa al-Asy'ari. Padahal hukum itu hanya siapa yang menentukan? Allah. Tapi Ali membiarkan Abu Musa untuk menentukan putusan hukum. Nggak boleh itu. Kufur itu. Karena Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Paham nggak maksudnya jamaah? Antum berseteru sama orang. Kemudian bagaimana nanti kelanjutannya perseteruan antum, sengketa antum dengan orang ini? Misalnya sengketa tanah atau sengketa lahan apalah. Antum berseteru sama dia. Tapi bagaimana nanti putusannya? Antum serahkan kepada lawyer, pengacara. Sebagaimana pihak lawan antum juga menyerahkan itu kepada lawyer. Kemudian lawyer ini nanti berunding mana yang terbaik bagi dua pihak ini. Wis ngene wis. Dibagi loro ae lahane. Misalnya itu. Ya, dibagi loro. Maka kedua belah pihak ini sudah menyerahkan putusan hukum. Apapun putusannya harus apa? Menerima. Karena sudah diserahkan wis. Kon nape mutusi apa terserah. Nah, itu yang dilakukan Ali sama Muawiyah. Maka Ali kafir katanya. Benar gak Ali kafir? Padahal inil hukmu illa lillah. Nggak boleh menyerahkan hukum kepada manusia, itu nggak boleh. Karena hukum itu hanya boleh kepada siapa? Allah yang menentukan. Nah, dari sinilah syubhatnya orang-orang Khawarij itu terasa kuat. Makanya banyak yang ngikut. Sampai kata Abdullah bin Abbas, ada sekitar 6.000 orang yang gabung sama orang Khawarij ketika itu. Mereka semua sepakat mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ya, karena dianggap menyerahkan hukum kepada manusia. Maka dijawab sama Abdullah bin Abbas, bagaimana pendapat kalian dengan firman Allah yang ada di dalam surah Al-Maidah? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan tatkala kalian sedang apa? Berihram. Maka barang siapa yang membunuh hewan buruan, maka balasannya dia harus mengganti setara dengan hewan buruan tersebut, yang putusannya diserahkan kepada dua hakim yang adil. Tuh, urusan hewan buruan saja. Apa sih? Kelinci. Apa hewan buruan biasanya? Burung. Ya enggak? Hewan buruan. Ya. Itu nanti putusannya ditentukan oleh dua hakim. Allah nyuruh untuk menyerahkan hukum kepada manusia. Lah kalau urusan kelinci saja boleh berhukum kepada manusia, apalagi yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Urusannya bukan urusan kelinci, tapi urusan apa ini? Urusan darah kaum muslimin. Supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Kemudian dalam surah An-Nisa Allah mengatakan,
Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kalian khawatir terjadi cekcok antara suami dan istri, maka utuslah hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri. Sudah, suruh mereka berdua berunding. Bagaimana kelanjutan rumah tangga mereka? Dilanjut apa tidak dilanjut? Serahkan kepada dua orang hakim. Tuh, urusan rumah tangga, Allah nyuruh putusannya diserahkan kepada siapa? Hakim manusia. Padahal cuma urusan rumah tangga. Nah, yang dilakukan sama Ali urusan apa? Urusan umat, urusan pertumpahan darah, hilangnya nyawa kaum muslimin. Lebih urgent lagi daripada cuma sekedar urusan rumah tangga. Maka langsung ngecipret orang-orang Khawarij, mingkem misan, gak berani lah, bisa lagi membantah argumennya, dalilnya, hujahnya Abdullah bin Abbas. 4.000 orang tobat dari 6.000 tadi, kena Abdullah bin Abbas. Ya. Nah, kena ana. Kalau ana yang menghadapi orang Khawarij, bukan 4.000 tobat, ana gabung sama mereka. Iya jemaah, karena ngelihat syubhatnya kuat ini. Iya, ngancen ngawur Ali. Memang kafir Ali. Ngono. Tapi kalau ulama yang menghadapi, maka enggak. Ulama menghadapi dengan ilmu. Baik. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kurang berapa menit? Sudah. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Kita sampai di poin yang ke 17. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk poin yang ke 18. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Kalau yang itu, yang biasanya yang membuat hukum itu kan kata DPR. Kalau dia berbuat hukum bukan dengan hukum Allah, itu apa ya? Membuat Islam. Ya, ada hukum-hukum yang memang di situ terbuka pintu ijtihad. Maka itu kembali kepada hakim. Intinya secara agama itu dikembalikan kepada ijtihad pemimpinnya. Kayak masalah-masalah kontemporer misalnya. Masalah-masalah kontemporer seperti ini itu kebijakannya dikembalikan kepada ijtihad pemimpin. Misalnya DPR bikin regulasi peraturan tentang perdagangan misalnya. Atau bikin aturan tentang enggak, sebelum yang masih ini, yang masih ranah ijtihad dulu. Tentang pemberlakuan misalnya undang-undang orang yang boleh masuk Indonesia atau orang yang boleh keluar negeri, ketentuannya bagaimana, ya urusan-urusan seperti itu. Maka ada hukumnya enggak di dalam Islam? Ada hukumnya, tapi hukumnya itu dikembalikan kepada ijtihad. Dikembalikan kepada ijtihad. Maka yang seperti ini itu apabila benar mendapatkan 2 pahala, tapi kalau salah mendapatkan 1 pahala, dan kesalahannya nggak boleh diikuti. Tapi kalau yang sudah ada hukumnya di dalam Islam tentang khomer misalnya, hukumnya jelas, sharih, haram di dalam Al-Quran. Kemudian dibikin undang-undang, dirumuskan bahwasanya khomer itu yang nggak boleh adalah kalau misalnya 100%. Oh no dah. Budal orangnya. Ya Allah alam, yang nggak boleh sekian persen misalnya. Yang boleh di bawah sekian persen misalnya. Maka yang membuat hukum ini dia terancam dengan merubah-rubah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Terancam dengan itu. Ya. Kalau dia masih meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu tetap haram, namun karena dia khawatir, ya, karena dia khawatir kalau dia menegaskan keharamannya, maka dia dilengserkan, takut dicaci, takut dibully, maka dosa besar. Ya, tetap muslim namun dia dosa besar. Nah, bagi kita rakyat, ketika sudah dirumuskan bahwa khomer
yang di bawah sekian persen itu legal, maka bagi kita tetap apa? Haram. Makanya ini bantahan kita kepada orang-orang yang kemarin mengatakan kan demonstrasi itu dibolehkan dalam undang-undang. Nah, ini jawaban kita gini, loh, khamr juga dibolehkan dalam undang-undang. Apa kalian halalkan juga? Tidak. Ya, ini poin yang ke-18 masuk di situ, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti menghalalkan zina atau riba bukan karena takwil. Ya, kalau masih ada syubhat di kepalanya, zina itu boleh selama ember tidak masuk sumur, misalnya gitu. Sama-sama ridho. Repot sama-sama ridho ini. Berarti yang haram cuma pemerkosaan. Nggak ada syubhat sebagian orang, ya. Pacaran boleh karena ember nggak sampai masuk sumur. Ya, pacaran cuma pegang-pegangan, ya. Kemudian bermesraan dan yang lainnya itu boleh kan. Nah, ini masih ada syubhat. Maka seperti ini tidak dikafirkan. Atau riba, ya, riba itu boleh karena riba ini sifatnya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, orang yang nggak punya motor akhirnya jadi punya motor, dia bisa kerja dengan motornya itu. Orang yang nggak punya rumah akhirnya bisa punya rumah, dia bisa bertempat tinggal di situ. Orang yang belum haji maka ya bisa haji dia dengan dana dari riba itu tadi. Kan ini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Masih ada syubhat di kepalanya, maka tidak dikafirkan. Baik, wallahu a'lam. Kalau yang masalah hakim, jaksa, pengacara yang memakai undang-undang ini kan undang-undang yang ada ini kan produknya Belanda katanya. Kayak gitu gimana? Iya, sama, dia kembali berdosa kalau dia memutuskan terdakwa itu bukan dengan hukum Allah pertimbangannya, tapi pertimbangannya adalah dengan hukum-hukum yang ada dan itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka berdosa hakim tersebut kalau dia meyakini halalnya, kalau dia meyakini itu boleh, kalau dia meyakini ini hukum yang terbaik. Tapi kalau dia meyakini hukum Allah yang terbaik, cuman ya gimana, saya profesinya ini hakim. Iya, kalau saya menetapkan dengan hukum Allah, ya barometernya itu adalah kitabullah dan sunnah, untuk memvonis terdakwa ini saya pakai hukum Allah dan ya pakai Al-Quran dan Sunnah, kira-kira dipecat nggak dari hakim? Dipecat dia, terus anak bojoku mangan nopo gitu. Haram. Iya jemaah, penghasilannya haram, meskipun orangnya nggak kafir, penghasilannya haram. Kalau dia memutuskan dengan selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ternyata dia bisa untuk berijtihad, ya dalam memutuskan perkara itu dia bisa untuk berijtihad. Artinya masalah ijtihadiyah yang tadi kita sebutkan, masalah-masalah kontemporer. Ya, maka yang seperti ini itu masih halal, diperbolehkan karena masih ranah ijtihad. Ya, tapi kalau sudah jelas-jelas itu perkara sudah ada aturannya di dalam syariat, kemudian diputuskan tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka berdosa dia. Contoh, anak nggak tahu ya dalam masalah-masalah undang-undang seperti ini saya kasih contoh saja. Katakan ini tidak terjadi di Indonesia. Anak nggak tahu hukum pidana dan seperti apa, saya nggak tahu. Ini saya kasih contoh saja. Seorang lelaki dia menikah dengan seorang wanita. Dia menikahi seorang wanita. Kemudian seorang wanita ini ditalak sama suaminya. Ditalak. Antipolik. Kau, aku talak. Hah? Enggak, satu. Ada. Masa iddahnya berapa? 3 kali kuru. Ya. Nah, kuru ini khilaf, haid atau suci? Yang rajih suci, 3 kali suci.
Itu yang rojeh. Meskipun ada yang mengatakan 3 kali haid. Taib. Wanita ini dia belum sampai selesai masa iddahnya, ternyata dia sudah menikah dengan lelaki lain. Ya, dia sudah menikah dengan lelaki lain. Maka bojo pertamanya gak terima. Kon belum selesai masa iddahmu kok rabi maneh kon. Kata si istri, "Loh, mari kok. Sudah masa iddahku, sudah selesai. Kau ini salah ngitung kau itu. Kau tanggal sekian menceraikan aku." "Loh, enggak tanggal sekian, ribut wis." Akhirnya sampai ke persidangan. Nah, ketika persidangan tersebut, maka sang hakim ketika memutuskan perkara, dia harus kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat keterangannya. Kau menceraikan tanggal berapa? Tanggal sekian. Baik. Maka cerai itu atau masa iddah itu menurut negara kami, masa iddah seorang wanita itu cuma 1 bulan. Padahal hukum Allah berapa bulan? 1 kali suci. Masa iddah itu 1 kali suci. Padahal hukum Allah berapa kali suci? 3 kali suci. Ini menggunakan selain hukum Allah. Kau cuma 1 kali suci. Ya. Maka berarti pernikahan yang baru, pernikahan istrimu yang baru ini saya sahkan. Tok. Padahal kalau menurut hukum Islam 3 kali suci dan pernikahannya berarti pernikahan yang tidak sah, batal. Diputuskan batal harusnya kalau dia menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tidak menggunakan hukum Allah tapi menggunakan wallahu a'lam hukum apa itu? 1 kali suci. Ini contoh saja ya, tidak terjadi seperti ini karena anak nggak paham hukum yang ada seperti apa, anak nggak paham. Ya, maka kalau hakim ini dia meyakini bahwa hukum yang saya terapkan ini lebih baik daripada hukum Allah yang 3 kali suci, maka hakim ini statusnya apa? Kafir, murtad. Ya, atau dia menganggap halal berhukum dengan seperti ini itu boleh. Hukum Allah juga boleh, hukum kayak gini juga boleh, maka kafir juga. Atau dia mengatakan hukum Allah ki gak cocok zaman saiki. Wis kuno, wis gak relevan. Ini hukum modern, ini hukum barat. Maka kafir. Tapi kalau dia meyakini sakjane sing bener iki 3 kali suci. Cuman ya apa maneh iki? Hah? Iya, tapi ya apa maneh ini? Aturannya cuman 1 kali suci. Ya Pak? Iya. Kalau saya putuskan dengan hukum Islam, dipecat saya sudah. Iya. Mangan opo anak bojoku. Itu karena dawafi' duniawiyah, karena faktor-faktor duniawi. Maka dia sedang melakukan maksiat kepada Allah dan hasil dari kemaksiatan, hasil dari pekerjaan maksiat hukumnya apa? Haram. Ya, harta yang didapatkan adalah harta yang haram. Ya, makanya hati-hati pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Hakim atau lawyer. Ya, kalau Anda bisa berhukum dengan adil, berhukum dengan hukum Allah, dengan segala resiko yang ada, siap-siap resikonya tapi. Ya, tapi biasanya yang selamat seperti ini tuh hakim-hakim di pengadilan agama ya. Kalau hakim-hakim di pengadilan agama itu, setahu anak, sepanjang yang anak tahu, hakim-hakim di pengadilan agama seperti yang ngurusi masalah waris, ngurusi masalah apa? Cerai dan yang lainnya, itu insya Allah masih dengan syariat Islam. Iya jemaah, masih dengan syariat Islam, dengan segala minusnya ya, masih ada minus-minusnya iya. Tapi asas yang digunakan adalah syariat Islam, masih menggunakan syariat Islam. Tapi kalau hakim-hakim di pengadilan-pengadilan negeri, pengadilan-pengadilan umum, nah ini wallahu a'lam. Baik. Yang sebelum dengan hadis mantap syabat bahwa minum itu batal. Itu maksudnya yang mengikuti suatu kain bahwa minum maksudnya dia termasuk kalau itu termasuk di situ kalau yang diikuti misalnya Yahudi Nasrani, apa bahwa minum di situ berarti juga dia ikut kafir? Iya. Gimana?
Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ini adalah tasyabbuh yang menjadi ciri khas dari kaum tersebut. Kalau bukan ciri khasnya, maka tidak masuk hadis ini. Contoh misalnya, apakah ciri khas orang kafir pakai kemeja, pakai celana, pakai jas, pakai dasi, sepatuan? Apakah itu ciri khas orang kafir? Dulu ya, tapi sekarang sudah banyak umat Islam yang juga berpakaian demikian. Maka itu bukan menjadi ciri khasnya orang-orang kafir. Maka kalau dipakai sama seorang muslim, tidak dihukumi kafir. Kemudian apabila ada seorang dia mengenakan topi-topi Natal, pakai baju Santa Claus, Sinterklas. Pakai baju Sinterklas itu. Apakah itu ciri khasnya orang kafir? Naam, itu ciri khasnya orang kafir. Maka dia terancam dengan hadis ini, fahuwa minhum. Nah, di sini secara asal dia juga dihukumi satu dengan orang kafir tersebut. Artinya bagian dari orang kafir tersebut. Berarti konsekuensinya dia juga kafir. Ini ancaman ya. Namun orangnya, individu-individunya kembali kepada syarat-syarat pengkafiran. Paham ya, syarat-syarat pengkafiran. Dia tahu hukumnya atau enggak. Kemudian yang kedua, dia itu terpaksa atau tidak. Yang ketiga, dia itu sengaja atau tidak sengaja. Yang keempat, dia itu orang yang waras atau tidak waras. Ini tapi tersendiri sih pembahasannya. Cuman 3 ini saja. Dia tahu atau tidak, sengaja atau tidak, dipaksa atau tidak. Ya, itu syarat-syarat pengkafiran. Tapi kalau hukum secara umum kita ditanya apa hukumnya pakai pakaiannya orang kafir, maka jawabannya kufur, keluar dari Islam. Karena itu ciri khasnya mereka. Ya, itu ciri khasnya mereka. Maka nggak boleh menyerupainya. Nah, dipaksa pun juga paksaan, bukan paksaan-paksaan yang mengharuskan ya. Kalaupun diancam dengan ancaman pecat, maka orang muslim berani nggak dengan ancaman itu? Ya, berani. Nggak apa-apa, saya meninggalkan. Kalaupun saya dipecat, saya meninggalkan pekerjaan ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mau menjual agama demi pekerjaan. Loh, terus nanti kerja apa? Ya, inna ardallahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Cari pekerjaan apapun. Ya, jangan menjual agama demi untuk pekerjaan. Ya, wallahu a'lam. Mengenai babi, waktu di kampus dulu itu kita praktikum, ternyata senyawa babi nggak ikut bercampur dalam hal masakan dan lain-lain. Jadi ketika babi itu hanya sebagai katalisator, mempercepat agar terjadi bentuk produk baru. Namun setelah produk ini kita teliti lagi di level lab, itu sama sekali nggak ada unsur babian. Seperti ini Bu ya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tanya fatwa ulama juga ya. Badan POM itu yang mana? Iya. Proses itu. Wallahu a'lam. Nggak tahu, anak nggak pernah baca fatwa yang berkaitan dengan hal itu. Itu dimakan itu. Ajinomoto kan babi. Oh iya, produk-produk makanan seperti itu. White coffee dalam makanan. Tapi cuman buat katalisator itu. Namanya CI apa ya? Nyawa. Nyawa. Jadi si nyawa itu nggak larut di makanan, hanya mempercepat jadi bentuk produk. Wallahu a'lam. Tapi ada dapat label halal. Label halal kan? Wallahu a'lam. Anak nggak tahu ininya. Ya minimal bagi kita syubhat lah. Kalau ada seperti itu minimal bagi kita syubhat. Karena kita nggak tahu hakikat perkaranya seperti apa. Maka Nabi SAW
memerintahkan dalam perkara syubhat ini juga diapakan? Ditinggalkan. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Kata Nabi, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang kita nggak mengetahui hakikat perkaranya. Ya, harus tanya kepada ahlinya. Ya, sampai jelas perkaranya baru bisa menentukan ini halal atau haram. Tapi kata Nabi, barang siapa yang nekat menerabas syubhat, maka dia ini menerabas yang haram. Ya. Kalau nekat menerabas yang syubhat, ini biasanya jatuhnya kemana? Haram, wis gak peduli ki syubhat apa gak, sikat aja wis pokoknya. Ternyata haram, loh kena akhirnya. Hanya dugaan-dugaan. Tapi barang siapa yang berhati-hati dengan syubhat, yaitu dia meninggalkan perkara syubhat tersebut, maka dia menjaga dirinya dan menjaga agamanya. Ya, ada seorang wanita cantik luar biasa. Tapi ternyata ketika dilihat nasabnya, kok kayaknya kok kayaknya dia ini masih ada hubungan darah dengan saya. Dalam artian masih ada saudara, meskipun beda bapak atau beda ibu. Apa benar maksudnya dia ini binti fulan? Fulan ini apa bapakku tak duduk ya? Ya, misalnya gini, saya nemu seorang wanita marganya sama dengan saya, Baladraf. Nama bapaknya sama dengan nama bapak saya, Fauzi misalnya, sama bapaknya. Tapi saya curiga, Fauzi di sini apakah Fauzi bapak saya atau bukan? Karena lokasinya berbeda. Saya tinggal di Surabaya, perempuan ini mungkin tinggal di Amerika misalnya. Bapakku gak tahu nang Amerika, setahu saya. Perasaan gak tahu sampai ke Amerika. Tapi kok nama bapaknya sama dengan bapak saya. Berarti ini perkara apa? Syubhat. Maka lebih baik gimana? Tinggalkan dulu. Tapi cantik kok, Iya, meskipun cantik juga gitu. Khawatir kalau ternyata itu saudara kandung gimana? Iya, bahaya. Sampai diketahui jelas perkaranya. Misalnya tanya, ini kita bicara ketika mungkin bapaknya sudah meninggal, sehingga bapak dia nggak bisa ditanyai. Tanya kepada orang lain yang memang kenal sama bapak kita. Bapak pernah ke Amerika dah? Tahu rabi ambek wong kono dah? Iya, kok ada perempuan itu marganya sama, nama bapaknya juga sama. Oh iya, bapakmu biyen tahu nang Amerika. Bapakmu dulu tahu nikah sama orang Amerika di Surabaya. Terus mari ngono balik ke Amerika perempuannya, wis gak kontak mana ambek bapakmu wisan. Nah ternyata anak inang kono, misalnya gitu. Wah berarti ini saudara kandung saya tuh. Kalau sudah jelas perkaranya baru, ya maka ditinggalkan syubhat itu. Bapak tadi dijelaskan masalah pemimpin yang mengizinkan untuk mengadakan acara-acara keagamaan dari di luar Islam. Bagaimana status? Boleh? Iya, secara asal pemimpin itu membolehkan non-muslim tinggal di negerinya. Iya, mereka mengerjakan ritual-ritual agama mereka, membangun tempat-tempat ibadah mereka. Ya, secara asal diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW dahulu di Madinah, Nabi membiarkan nggak orang-orang Yahudi melakukan ritual agamanya? Dibiarkan. Sepanjang mereka tidak mengganggu kaum muslimin, sepanjang mereka tidak berbuat kerusakan, sepanjang mereka membayar jizyah. Itu kalau kita melihat hukum syar'inya seperti itu. Maka bagi seorang muslim gak boleh mengganggu orang-orang kafir itu, gak boleh mensabotase ibadah mereka, biarkan. Tapi pemimpin, pernah gak antum dapati Nabi menghadiri juga acaranya orang Yahudi? Toleransi? Enggak. Nabi tegas di situ. Maka harusnya pemimpin seperti itu.
Ya, cuman mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain dari pemimpin tersebut. Ya, maka yang melakukannya, ya perbuatannya itu perbuatan kufur. Namun karena ada takwil dari pemimpin tadi, atau karena ada dorongan-dorongan duniawi, maka statusnya tidak dikafirkan. Baru dikafirkan ketika dia ridho dengan kegiatan non-muslim itu tadi. Tapi kalau dia nggak ridho, namun dia terpaksa hadir hanya dalam rangka dia sebagai sosok pemimpin, artinya aku nek gak jadi pemimpin, gak sudi teko aku, ngono loh. Ya, beda sama orang yang ridho. Kalau orang yang ridho, dia statusnya pemimpin atau nggak pemimpin, datang dia. Itu orang yang ridho kayak gitu, maka kufur. Tapi kalau nggak ridho, dia hanya sebatas pemimpin saja. Dosa ya? Iya, nggak boleh harusnya, dosa dia. Tetap dosa ya? Iya. Ini agama datang ke Iya, harusnya nggak boleh, dosa. dosa tetap. Nah, cuman kapan dia dikafirkan? Ini kembali kepada kaidah-kaidah takfir. Ya, cuman tetap kita katakan itu perbuatan yang salah, perbuatan yang nggak benar. Ya, wallahu a'lam. Makanya antum hati-hati kalau jadi pemimpin. Dosa pemimpin, dosa pejabat ini susah. Iya. Dosa pemimpin. Akhirnya gak enakan itu repot itu. Cukup. Oh, di HP. Oh, astagfirullahaladzim. Baik. Ada hadiahnya jamaah. Dari jamaah ini. Langsung jawab ya. Atau angkat tangan dulu aja. Baru tak kasih pertanyaan. Mayan sifat sholat Nabi. Nggak azan langsung. Pasti yang tanya dulu. Tapi pertanyaannya, pemimpin baru dikatakan kafir ketika tidak berhukum dengan hukum Allah apabila Dia meyakini bahwa hukum Allah itu nggak relevan lagi di bumi ini misalnya. atau Dia yakin bahwa hukum dia lebih baik dari hukum Islam. Kalau dia meyakini begitu dia kafir. yang ketiga tidak apa-apa ya. Barakallahu fiik. Baik, yang kedua, hukum Allah itu terbagi menjadi dua. Hukum takdir sama hukum syar'i. 6, hukum kauni sama hukum syar'i. Yang terakhir, sebutkan perbedaan antara hukum demokrasi, hukum diktatorisasi, dan hukum syar'i. Apa perbedaan tiga hukum ini? Sudah. Kasih yang maksudnya. Dia jawab tadi dikasih. Sebentar, betul. Yang lain kan? Kalau hukum demokrasi itu dari rakyat, kalau hukum diktator itu yang perintah Kurang lengkap. Hukum demokrasi ini dari rakyat. gini saja. Antara pemimpin sama rakyatnya. Kalau demokrasi, pemimpin dan rakyat itu apa? Kalau diktator, pemimpin dan rakyat bagaimana? Kalau syar'i, pemimpin dan rakyat bagaimana? Kalau demokrasi itu dari rakyat, pemimpin menurut rakyat. Nah, pemimpin nurut sama rakyat. Ya, kalau diktator itu rakyat menurut pemimpin. Nah, barakallahu fiik. Yang syar'i, Pemimpin menurut aturan. pemimpin toh. Rakyatnya bebas. Hah? Pemimpin dan rakyat. Nah, pemimpin dan rakyat Menurut tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi kan? Bukan dari anak ini, dari jamaah tadi. Iya. Ada wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.